para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Kali ini mari kita bersama-sama belajar membaca tentang bahasa alam. Untuk beberapa hari ini BMKG memberikan informasi berupa peringatan dini tentang kemungkinan atau prediksi ramalan akan terjadinya cuaca buruk yang melanda di berbagai tempat atau berbagai wilayah di Pulau Jawa, bahkan di luar Jawa, terutama pada hari ini tanggal 28 Mei 2021. Seperti kita ketahui bersama bahwa BMKG telah memberikan peringatan dini melalui berbagai media, baik platform YouTube maupun media sosial lainnya, bahwa hari ini masyarakat di berbagai wilayah diminta untuk waspada dan hati-hati karena akan terjadi cuaca yang cukup ekstrim, yakni terjadi hujan ringan hingga hujan deras yang bisa disertai dengan badai. Namun seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa pada hari ini Jumat 28 Mei 2021, khususnya untuk wilayah sekitar Yogyakarta dan sekitarnya, kita bisa menyaksikan hingga pukul 3:30 sore ini belum terjadi hujan ataupun disertai badai seperti yang diprediksi oleh BMKG. Namun hari ini memang tampak cuaca mendung yang cukup gelap, terutama di sisi utara, kemudian di sisi barat laut, dan sebagian lagi agak gelap di sisi timur. Kemudian untuk sisi selatan, langit terlihat lebih cerah, sisi tenggara juga cerah, barat daya juga cukup cerah. Namun sampai di sore hari ini, dari pagi hingga di sore hari ini, cuaca belum menunjukkan adanya terjadinya hujan, ya hujan baik hujan ringan maupun hujan deras. Meskipun pada siang hari tadi sempat terjadi sedikit gerimis yang hanya terjadi kira-kira tidak sampai 5 menit dan akhirnya kembali menjadi terang dan panas lagi cuaca. Di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa bukan berarti ini BMKG itu salah atau meleset dalam memprediksi dikarenakan oleh kurang akuratnya data, kurang cermatnya analisa, atau kurang canggihnya peralatan yang dimiliki. Saya kira bukan itu. Namun saya melihat dari faktor yang lain yang mempengaruhi adanya fakta yang tidak sesuai prediksi atau ramalan BMKG, bahwa saya lebih melihat adanya gejala munculnya atau masih adanya induksi tektonik, yaitu energi gempa yang memancar hingga ke permukaan bumi atau permukaan tanah, bahkan memancar hingga ke angkasa. Dengan adanya tanda-tanda panas berupa hawa panas yang disertai dengan gatal-gatal di permukaan kulit atau kemeranyas atau pedih di permukaan kulit seperti terkena air cabai. Jadi berbeda sekali hawa panas yang ditimbulkan oleh adanya mendung yang menggelayut di angkasa pertanda akan terjadi hujan. Ini sangat berbeda sekali. Kalau hawa panas yang dihasilkan dari adanya mendung dan kemudian menuju ke terjadinya hujan, hawa panasnya akan menimbulkan banyak keringat, ya. Tubuh kita akan mengeluarkan banyak keringat. Nah, ini perbedaan yang paling signifikan untuk membedakan antara ini hawa panas karena efek dari adanya induksi tektonik dengan hawa panas mau hujan, ya. Yang paling tampak jelas ketika hawa panas akan terjadi hujan, tubuh kita akan mengeluarkan keringat yang cukup banyak, ya. Tapi jika hawa panas ini merupakan efek dari adanya induksi tektonik atau energi gempa yang belum rilis atau belum muncul menjadi gempa, ini induksinya memancar menjadi hawa panas yang seperti saat ini saya rasakan, yaitu hawa yang panas seperti terkena air cabai yang menimbulkan gatal-gatal seperti kena debu gabah, atau gatal-gatalnya itu sifatnya perih dan
terasa seperti ya tersayat gitu ya, jadi perih ting celekit juga ya, ditusuk-tusuk jarum kecil. Saya melihatnya di sini bukan suatu kegagalan BMKG untuk melakukan prediksi, tapi saya justru melihatnya ini apa yang harusnya terjadi pada hari ini, yakni terjadi hujan yang disertai badai mungkin ya di beberapa daerah. Ternyata proses alami seperti itu digagalkan oleh adanya induksi tektonik. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali di beberapa kesempatan, bahwa induksi tektonik ini akan mampu menggagalkan terjadinya mendung apalagi hujan. Maka daerah yang dilanda oleh adanya induksi tektonik ini akan merasakan suatu radiasi hawa panas, dan kemudian cuaca di daerah atau pusat-pusat penyebaran hawa panas akibat induksi tektonik itu akan memunculkan gejala, yakni berupa langit yang cerah karena pembentukan awan itu gagal, apalagi hujan jadi tidak terjadi. Terus kemudian hujan juga tidak terjadi, maka hawanya panas dan keadaan di permukaan tanah itu tampak kering sekali ya. Nah, itu salah satu pertanda bahwa suatu daerah itu memang sedang dilanda adanya hawa induksi atau energi induksi tektonik. Ini sebagai suatu ilmu titen yang bisa kita amati dari fenomena alam, dan ilmu titen yang berasal dari kemampuan seseorang untuk membaca bahasa alam ini bisa menjadi suatu referensi dalam ilmu pengetahuan atau ilmu tambahan. Ini karena bukan merupakan hukum Tuhan, tahyul dan lain, atau hanya imajinasi, imajiner itu juga bukan, apalagi halusinasi. Ini jelas merupakan ilmu yang berdasarkan fakta, yaitu cara manusia membaca bahasa alam melalui pertanda-pertanda alam yang muncul sebelum suatu peristiwa terjadi. Nah, dari pertanda alam ini kemudian saling dikaitkan dan ada keterkaitan ya, dilihat ada keterkaitan dengan satu gejala dengan gejala yang lain, dan ada kaitan dengan terjadinya suatu peristiwa. Dan seperti ini terjadi tidak hanya sekali atau tidak hanya kebetulan, tetapi terjadi berulang kali dengan peristiwa dan rumus yang hampir sama. Maka dari itu suatu ilmu titen tertentu untuk mengamati fenomena alam, bahwa jika ada pertanda ini berarti akan ada seperti ini merupakan suatu rumus ya. Nah, adanya atau terjadinya satu rumus yang bisa dipercaya atau kredibel seperti ini karena adanya proses pengulangan, ada proses peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan ternyata kesimpulannya sama. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa kalau ada pertanda seperti ini berarti akan ada gejala, akan ada peristiwa seperti ini. Kalau ada gejala seperti ini akan terjadi suatu peristiwa seperti ini. Nah, inilah hebatnya dari ilmu titen itu sendiri, memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Ini merupakan ilmu dari warisan nenek moyang kita, warisan leluhur Jawa terutama, bahkan leluhur di Aceh pun punya tradisi seperti ini. Maka cukup diakui bahwa suku Jawa dan Aceh ada tata cara untuk membaca bahasa alam dan cukup akurat ya, termasuk seperti akan terjadi tsunami di Aceh itu sudah tercantum dalam sajak-sajak kuno yang berusia 100 tahun lebih, bahkan ratusan tahun sebelum terjadi peristiwa itu. Kenapa manusia bisa memprediksi terutama gejala atau fenomena alam? Ya karena alam semesta ini berjalan secara dinamis dalam rotasinya, maka rumus-rumusnya akan bisa dibaca dan kemudian pengulangan rumus itu juga akan bisa dibaca, sehingga manusia bisa memprediksi kapan akan terjadi sesuatu. Demikian para pemirsa, para dulur-dulur dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan selalu beruntung dalam situasi kondisi seburuk apapun. Mari kita saling belajar untuk membaca bahasa alam, karena itu sangat berguna untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang-orang terdekat dan orang banyak di sekitar kita. Rahayu sagung titah dumadi, Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti, rahayu rahayu rahayu.